Okay, good morning student. How are you today? Yes, I hope you are fine. Ya, saya harap kamu baik-baik saja. Okay, today we will study English. Kita akan belajar bahasa Inggris. You may open your book chapter 3. Silakan dibuka bukunya chapter 3. Materi yang akan kita pelajari is about label. Jadi kita akan mempelajari tentang label. Oke ya. Ya, what is label? Apa itu label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label itu adalah informasi yang bisa kita temukan di bagian luar dari sebuah produk atau barang. Ya, the purpose is to give detailed information about a product. Tujuan dari label ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang sebuah produk atau sebuah barang. Nah, label biasanya terdapat dalam produk makanan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan food, minuman, drink, obat-obatan, medicine, produk kecantikan, kosmetik, dan yang lainnya. Nah, label ini yang gimana, Mem? Ya, misalnya kita beli contoh, kita beli obat, ya. Kalau kita beli obat kan ada kotaknya. Nah, di kotaknya itu kan bisa kita lihat berbagai macam informasi. Mulai dari nama obatnya, kemudian pabriknya apa, terus obat itu fungsinya untuk apa, ya. Berapa kali bisa diminum, untuk dewasa mungkin ada aturannya, untuk anak-anak ada aturannya. Nah, inilah yang disebut dengan label, ya. Kalau misalnya kita beli makanan, nah labelnya yang mana itu, Mem? Labelnya biasanya ada di bagian luar, di bagian bungkusnya, ya. Mungkin apa nama makanannya, kemudian bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apa. Nah, ini disebut dengan label. Nah, bisa kita lihat informasi di sebelah. These are some information that we can find in the outer packaging of a product or goods. Nah, ini adalah informasi yang bisa kita temui, yang bisa kita temukan di sebuah label dari sebuah produk ataupun barang. Apa aja? Yang pertama ada name of the product, nama produknya apa. Yang kedua content, isinya berapa. Yang ketiga description, keterangan yang terkandung di dalam label tersebut. Kemudian ingredients, bahan-bahan yang terkandung. Kemudian nutrition fact, nutrisi. Ya, yang keenam use, kegunaannya. Yang ketujuh direction to use and dosage, bagaimana cara penggunaannya dan dosisnya. Ini biasanya untuk obat-obatan. Kemudian direction to store, cara penyimpanan. Dan yang kesembilan yaitu expiration date, tanggal kadaluarsa. Nah, ini adalah informasi yang bisa kita temukan di dalam sebuah label. Baik itu label makanan, label minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Ya, kita bisa lihat contoh pada slide yang berikut ini. Nah, yang pertama saya buat label of medicine. Ya, label of medicine. Medicine tadi apa? Iya, obat-obatan. Nah, di sini ada kotak dari sebuah obat Pinux, ya. Children's cough syrup, ya, sirup batuk anak-anak. 75 ml, 75 ml. Coach mixture of formula 440 presented by Pinux. Jadi obat batuk formulasi 440 yang dikeluarkan presented oleh Pinux. Nah, jadi kita bisa buat dalam bentuk tabel. Yang pertama, informasinya yang bisa kita temukan apa? The drug. Nama obatnya apa? Ya. Nah, di situ ada available. Available maksudnya ada nggak tertulis di dalam kotaknya itu. Nah, kalau ada kita tuliskan yes. Statementnya apa? Keterangannya apa? Children's cough syrup. Nama obatnya adalah sirup obat batuk untuk anak-anak. Yang kedua, description. Keterangan yang bisa kita temukan apa? Ada apa enggak? Ada. Maka kita tuliskan yes. Pernyataannya apa? Cough mixture of formula 440. Jadi obat batuk formula dengan 440. Ya. Kemudian yang ketiga, content atau amount. Ya, isinya.
Ada apa tidak? Kalau ada kita tuliskan yes. Berapa? Iya, 75 ml. Di situ tertuliskan 75 ml. Nah, use kegunaannya. Nah, di situ no. Tidak ada. Ya, maka kita tuliskan not available. 5 direction to use and doses. Ya, ada nggak di situ? Gitu ya. Bagaimana cara penggunaannya dan dosisnya? Kita tuliskan yes kalau ada. Use medicine according to physician instruction. Jadi, gunakan obat ini sesuai dengan anjuran dokter. Yang keenam apa? Direction to store. Cara penyimpanan. Ada tertulis? Ada yes. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Yang ketujuh apa? Expiration date. Not available. Tidak tersedia di situ. Nah, PINOS ini, label of medicine ini bisa juga kamu lihat di dalam buku paket kamu ya, nak ya. Ada contohnya di situ. Oke. Yang berikutnya label of food ya. Yang berikutnya label of food. Ini contoh label dari makanan. Bisa kita lihat ya, nak. Itu ada Lay's Classic ya, nutrition fact. Nutrition fact ini termasuk di dalam label ya. Ada kaloris yang terkandung di dalam, kemudian kolesterolnya, sodiumnya, potasium, total karbohidrat ya, protein. Jadi ini disebut dengan nutrition fact ya. Oke. Yang berikutnya label of drink. Ya, label of drink yaitu minuman. Nah, di sini saya buat contohnya yogurt. Ya, nah ada nutrition fact-nya juga. Jadi makanan minuman itu ada nutrition fact-nya ya. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalam sebuah makanan dan minuman. Nah, itu ada ingredients juga di situ ya. Ini hanya contoh ya, nah ya, hanya sebagai contoh. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya yaitu label of cosmetic. Ya, label of cosmetic berarti kecantikan ya. Di sini saya buat contohnya skin cream ya. Indication, ada direction, ada caution, ada net weight-nya, expiration date-nya juga ada. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Jadi label tadi bisa kita temukan dalam obat-obatan, medicine, kita temukan dalam makanan atau food, kita bisa temukan dalam minuman atau drink, dan kita juga bisa temukan di dalam kecantikan, yaitu label of cosmetic. Oke. Nah, ini adalah akhir pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini, nak. Oke, thank you for attention. Terima kasih untuk perhatianmu. Dan sebagai tugasmu adalah kamu buat catatanmu mengenai label, ya. Buat catatanmu mengenai label, write in your notebook. Tuliskan di dalam buku catatanmu ya, supaya kamu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang label. Oke, thank you for attention. See you and goodbye.